Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik yang terbit minggu ini, judulnya The King's Beast Ritoma. Jadi kalau kalian lihat, ini komiknya shoujo banget ya. Dari covernya saja sudah kelihatan, ini covernya cantik banget, sumpah. Nah, ini volume pertama ya, The King Beast Ritoma, terbitan Alex. Nah, dia sudah book paper ya, jadi harganya 40.000. Jadi di belakang ini nggak ada tulis genrenya ya, tapi ini genrenya untuk shoujo ya. Jadi sinopsisnya Ajin ya, makhluk langka separuh manusia separuh binatang, mereka ditindas dan dikendalikan oleh manusia. Rangetsu, seorang ajin perempuan, menyamar menjadi laki-laki dan masuk ke istana sebagai binatang pengabdi pangeran keempat, Tenyo. Tenyo ya, Tenyo apa Tenyo? Itu semua dilakukan demi membunuh Tenyo untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Di dunia bagaikan neraka ini, aku masih bisa merasakan kegembiraan yang menggetarkan jiwa. Akhirnya aku bisa membunuh laki-laki ini. Akan tetapi yang dilihat oleh Rangetsu adalah wajah asli Tenyo yang di luar dugaannya. Kisah fantasi mengenai binatang menawan yang menantang dunia. Di akhir volume juga dimuat cerita spesial The Water Dragon's Bride. Nah, jadi untuk pengarangnya ini ya, selain komiknya ya, manganya diterbitkan dengan judul The King Beast. Jadi sebelumnya ya ada satu manga namanya judulnya Dawn of Arcana ya, itu level komik yang terbitkan itu komiknya udah lama banget. Terus ada satu lagi The Water's Dragon Bride. Nah, Alex. Jadi ada dua judul yang pernah diterbitkan di Indonesia dan The King's Beast ini yang ketiga. Jadi setelah baca baru tahu, oh ternyata dulu dia ada terbitkan dua judul lain. Nah, kalau Dawn of Arcana itu sudah lama banget, tapi yang Water Dragon Bride itu kayaknya masih nggak gitu lama sih ya. Baru tamat nggak lama lah ya. Nah, jadi ini komiknya. Nah, untuk gambar ya, kalau kalian ya, tipikal banget komik shoujo. Jadi kalau ada kalian ada baca Tale of Kaguya, terus komik apa lagi ya? Yang model shoujo gitu ya. Jadi gambarnya cakep. Nah, jadi ceritanya tentang si namanya siapa? Rangetsu. Wah, si Rangetsu. Aku lupa. Nah, si Rangetsu ini ya, jadi mereka keturunan Ajin. Jadi kemarin kayaknya kita baru bahas Ajin kan. Nah, ini Ajin lagi ya. Jadi Ajin ini ya, dia keturunan setengah manusia, setengah binatang, dan mereka punya kekuatan spesial gitu. Jadi kalau yang laki-laki mereka dimanfaatkan sebagai pengawal ya, karena mereka punya kekuatan lebih, dan wanita itu mereka biasa dijadikan budak ataupun wanita penghibur. Nah, jadi dia punya si Rangetsu ini punya saudara kembar ya. Jadi waktu kecil mereka terpisah, jadi satu cewek satu cowok. Jadi rupanya ya adiknya ini menjadi pengawalnya si Tenyo dan terbunuh. Jadi si Rangetsu ini ya, dia kan wanita tapi dia menyamar menjadi pria dan dia masuk ke istana ya untuk menyelidiki, sebenarnya untuk membalas dendam sih ya, tapi ternyata kayaknya bukan pangeran keempat yang bunuh. Jadi dia mau menyelidiki siapa yang membunuh adiknya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya ini vibe-nya ya, untuk gambar ya, gambarnya mirip Apothecary Diaries ya. Jadi gambarnya cakep banget. Jadi buat kalian ya, tapi ya memang tipikal komik shoujo ya gitu. Nah untuk kualitas cetakan sudah nggak usah diragukan. Kenapa? Karena book paper, terus cetakannya bagus banget. Terus gambarnya, ilustrasinya ini keren. Nah, buat kalian penggemar komik shoujo ini sih rekomen banget sih. Nah, di Jepang sendiri ya komik ini sudah terbit sampai volume 8. Nah, kalau untuk pengalamannya, kalau Dawn of Arcana kan dia 13 buku tamat. Terus itu Water Dragon's Bride itu 11 buku tamat. Jadi feeling ini bakal belasan buku tamat gitu. Jadi kalau kalian ada baca Dawn of Arcana, sebenarnya dunianya sama dengan dunia ini gitu. Cuma Dawn of Arcana itu ya, aku belum baca ya, tapi tadi lihat review sedikit ya. Itu tentang dunia yang istilahnya lebih ke dunia barat. Kalau ini kan dunia Jepang gitu ya, negara Jepang, tapi itu negara barat gitu. Oke, nah untuk gambar ya seperti biasa cakep banget. Nah, terus ada beberapa bagian yang disensor, aku kasih lihat dulu.
sensornya seperti ini. Jadi ini cowok ya, ini cowok. Nah, sensornya jadi kayak gini. Ting. Oke. Ting. Nah, ini fan surface-nya ketutup kabut ya. Jadi seperti itu. Overall saya rekomen komik ini kalau kalian mau suka baca komik shoujo. Ya. Nah, bagian belakang dia ada extra story untuk komik The Water Dragon's Bride. Oke. Jadi ini karangan dari pengarang yang sama, mangaka yang sama. Jadi belakang ada tambahan cerita sedikit. Nah, oke. $40.000. Ini rekomen sih untuk kalian penggemar komik cewek. Jadi sebenarnya ya komik shoujo itu terakhir ya ada ngobrol ya dengan redaksi. Kata mereka penjualan komik shoujo itu menurun banget gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya itu sekarang ya penerbit itu lebih fokus ke komik-komik yang benar-benar high selling, best selling dan bisa menjual gitu. Jadi yang one shot yang mungkin masih kayak belum gitu terkenal itu biasanya mereka pending. Jadi kemarin ada ngobrol juga dengan bagian penerbit MMC ya. Kalian lihat awal-awal itu Akasa itu ada terbitin komik-komik single ya, yang one shot, yang dewasa gitu ya. Juga sekarang stop kan kalau kalian perhatikan ya, sepi langsung. Nah penjualannya nggak bagus gitu. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Jadi komik shoujo bisa dikatakan agak gersang sih akhir-akhir ini. Nah tapi ini highly recommend, gambarnya bagus, ceritanya oke, best. Oke. Sekian untuk review The King's Beast sampai di sini. Next kita akan review komik horor yang baru terbit, ada 2 macam. Oke. Sekian sampai di sini dan terima kasih, semoga bermanfaat.